Bab 1946. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun Raja Dou berada di bawah Raja Yuan, dia kuat dalam pertempuran dan kejam, dan semua orang di kota Zhongzhou mengenalnya. Lagi pula, orang yang terkenal biasanya terkenal. Dengan Dou Wang membuka jalan dengan keras, Lu Chen dan rombongannya memasuki tengah alun-alun dengan mulus. Di tengah alun-alun, di samping teras kaisar, juga terdapat gudang mewah yang terbuat dari batu giok. Di dalam gudang, sekelompok raja sejati sedang menilai. Melihat Raja Dou mendekat, sekelompok raja sejati bergegas keluar dari gudang dan pergi menemuinya. "Oh, Tuan Dou Wang, Anda akhirnya sampai di sini." Pemimpinnya, Wu Zhenwang yang masih muda, buru-buru memberi hormat kepada Dou Wang dengan sikap yang sangat hormat, dan sekilas dia tahu bahwa dia adalah seorang penjilat. Apalagi dari nada bicara Wu Zhenwang, dia telah menunggu Dou Wang, seolah-olah dia diinstruksikan oleh atasannya. Instruksi siapa? Yang lain tidak tahu, tapi Lu Chen mengetahuinya begitu dia mendengarnya. Bukan Yuan Wang, siapa lagi? Berapa hari tes di Miao dilakukan? Dou Wang bertanya langsung dan bahkan tidak membalas sopan santunnya, yang sangat arogan. 3 hari. Raja sejati Wu He menjawab, apakah semua prajurit yang mendaftar untuk menguji Kaisar Miao telah diuji bakatnya? Dou Wang bertanya lagi, semuanya sudah selesai. Raja sejati Wu He menjawab, berapa banyak orang yang naik ke puncak? Dou Wang bertanya lagi, tidak ada seorang pun untuk saat ini. Apa? Semua petarung yang memenuhi syarat, Xiao Wang membuat mereka menunggu, dan tidak membiarkan mereka naik ke platform Kaisar. Hanya untuk menunggu Raja, ya? Jika Dou Wang tidak datang, mereka harus menunggu. Kerja bagus, kamu punya masa depan. Terima kasih, Dou Wang, atas pujianmu. Orang-orang yang dibawa oleh raja ini ada di sini, kamu bisa membimbing mereka. Wow, banyak sekali orangnya, apakah mereka semua calon Kaisar Miao memiliki potensi besar? Adikmu, hanya anak laki-laki di sebelah raja ini, dan kelompok di belakang adalah kecap. Dou Wang jangan, hati-hati dengan kata-katamu, kamu masih memiliki Raja Roh di sisimu. Mendengar ini, ekspresi Raja Wu He yang sebenarnya berubah, dan dia dengan cepat mengingatkannya dengan suara rendah. Sebab, dia menyadari bahwa tidak hanya ada seorang anak kecil di samping Raja Dou, tapi juga seorang gadis cantik dari ras roh. Wu Zhenwang adalah raja sejati tingkat tinggi, yang sudah menjadi ras manusia tingkat tinggi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui identitas wanita spiritual ini? Ah, yang dimaksud raja ini adalah, kecuali anak di sekitarnya dan raja jiwa, yang lainnya hanyalah sampah. Dou Wang tampak malu dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Lingua datang ke kota benua tengah, pada dasarnya untuk berhubungan dengan petinggi umat manusia, dia tidak ingin menyinggung Lingua tanpa alasan, itu pasti tidak baik baginya. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepat tes. Aku sedang terburu-buru. Saat ini, Lu Chen berbicara. Seorang bijak tulang giok, kamu bahkan tidak memberi hormat padaku ketika kamu melihat raja ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asalmu. Mendengar ini, ekspresi raja sejati Wu He menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di tatapan Lu Chen. Dia adalah orang yang direkomendasikan oleh Raja Yuan, Lu Chen. Dou Wang merasa geli saat melihat Wu Zhenwang menembak secara acak. Jadi dia memberi pengenalan singkat kepada Lu Chen. Lu Chen telah masuk daftar hitam Yuan Wang, bahkan dia tidak bisa menyentuhnya. Apakah orang ini berani menyentuhnya? Dia adalah orang yang direkomendasikan oleh Raja Yuan. Wu Zhenwang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, niat membunuh di matanya menghilang. Seketika, kesuraman di wajahnya langsung tersapu, dan ekspresi penuh senyuman bertubuh digantikan dalam sekejap. Ini adalah Kaisar Miao yang sangat berbakat yang ditemukan Raja Yuan, dan ini juga merupakan batu loncatan bagi Raja Yuan untuk mengambil alih posisi tersebut. Beraninya dia main-main, apa yang harus dia lakukan adalah menjaga Lu Chen tetap stabil, dan mengirim Lu Chen dengan mantap ke puncak panggung Kaisar. Selama dia melakukan ini dengan baik, dia akan dihargai oleh Raja Yuan, dan dia mungkin diharapkan untuk memasuki pagoda Chang Yuan dan menjadi tokoh inti di antara orang-orang tingkat tinggi. Saudara Lu, senang bertemu denganmu. Wu Zhenwang terkekeh, dan memperkenalkan dirinya, nama keluarga saya adalah Jia Mingren. Anda bisa memanggilnya Raja Jia, tetapi tuan Anda tidak diperlukan. Contoh, Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi,
saya suka nama ini. Jiaren ini jelas berasal dari pihak Raja Yuan, jadi mengapa harus sopan padanya? Dou Wang juga merupakan salah satu anggota Yuan Wang, namun Dou Wang setidaknya memiliki temperamen dan kekuatan tempur yang super kuat, apalagi dalam pertempuran di lembah Benlei, pemenggalan Raja Binatang Laut tingkat tinggi tidaklah ambigu, setidaknya layak disebut Dou Wang. Tapi Jiaren ini seperti apa? Ini, banyak orang bilang mereka menyukainya, dan nama raja memang cukup bahagia. Sudut mulut Jia Wang bergerak-gerak, wajahnya berubah, dan dia masih membalas senyumannya, terlihat acuh tak acuh. Hanya saja 100.000 kuda lumpur rumput telah keluar dari hatinya. Oke, jangan buang waktu, haruskah aku langsung pergi ke peron Kaisar? Lu Chen bertanya, kakak Lu, jangan khawatir, kamu harus melalui prosesnya dulu, lalu naik ke panggung bersama yang lain. Raja Jia tersenyum, lalu menunjuk ke arah gudang mewah, dan berkata, Saudara Lu, silakan lewat sini, dan saya secara pribadi akan mengisi formulir agar Anda dapat mendaftar. Raja Roh juga ingin mencoba naik ke panggung Kaisar. Lu Chen berkata sambil berjalan. Raja Roh adalah anggota dari ras Roh, jadi dia tidak cocok untuk menduduki takhta umat manusia kita, kan? Raja Jia terkejut. Apakah akan ada konsekuensi serius jika kamu login? Lu Chen bertanya balik. Itu tidak benar, hanya saja platform kenaikan ke Kaisar umat manusia kita adalah untuk menguji bibit Kaisar ras manusia, dan belum pernah menguji ras lain. Kata Raja Jia, kalau begitu cobalah, Ling Wang bukan orang luar. Kata Lu Chen, Dou Wang. Raja Jia tidak berani mengambil keputusan, jadi dia menoleh ke Raja Dou. Terserah kamu, asalkan Raja Ling menyukainya. Kata Dou Wang, kemarilah, isi formulir dan daftar ke Raja Roh. Begitu suara Raja Jia turun, Raja sejati lainnya datang untuk membantu Lingwa. Saudara Lu, mendaftarnya sangat mudah. Kami memiliki formulir yang sudah jadi. Anda mengisi nama Anda, lalu masuk ke mesin Qi. Raja Jia membawa Lu Chen ke meja batu roh di dalam gudang, mengambil bentuk kulit binatang dan seikat bulu binatang, dan menyerahkannya kepada Lu Chen sambil tersenyum. Naik ke platform Kaisar, naik ke atas, dan buka pintu ungu itu, apa yang ada di dalamnya? Lu Chen bertanya dengan santai sambil mengisi nama pompanya. Raja ini juga tidak tahu, karena aku belum pernah membukanya. Jia Yu mengangkat bahu, hanya orang yang membukanya yang tahu. Lu Chen menyelesaikan formulir dan bertanya lagi. Benar, hanya orang yang membuka pintu ungu yang bisa masuk. Jia Yu menghindari Lu Chen menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dan hanya menjelaskan, dalam 100 tahun terakhir, hanya Raja Yuan yang membukanya, dan dia hanya memasukinya. Adapun apa yang ada di dalamnya, Raja Yuan tidak pernah menyebutkannya, dan orang luar tidak menyebutkannya, mengetahuinya. Jika kamu ingin tahu, ada dua cara. Keduanya, Lu Chen bertanya lagi. Anda bisa bertanya kepada Raja Yuan, apakah Raja Yuan bersedia memberi tahu Anda? Raja Jia terkekeh, dan berkata lagi, kamu bisa membukanya sendiri, masuk dan lihat sendiri. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Lu Chen memutar matanya ke arah Raja Jia, tetapi mengambil keputusan di dalam hatinya, dan meminta Lingwa mencoba membuka pintu ungu dan masuk untuk melihat apakah ada hal baik. Adapun dia bahkan tidak ingin naik ke puncak, dan dia tidak punya kesempatan untuk mencoba, jadi dia harus menyerah. Lu Chen, aku ingin mendaftar. Sangguan Jin tiba-tiba melangkah maju dan berkata demikian. Minggir, jangan ikut bersenang-senang. Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia langsung menolak. Kekuatan bertarung Sangguan Jin sangat kuat dan bakatnya sangat tinggi. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti di Miao. Raja Yuan sedang menangkap Kaisar Miao yang berbakat. Dia pasti tidak ingin mengirim Sangguan Jin ke daftar hitam Yuan Wang. Dia adalah, Raja Jia melirik ke arah Sangguan Jin, bingung. Putra ini jelas adalah raja yang sebenarnya, tetapi dia bertanya kepada Lu Chen dari orang bijak tulang giok, bagaimana situasinya. Dia adalah bawahan Lu Chen, dan juga orang-orang di belakangnya. Saat ini, Dou Wang sudah duduk di kursi nyaman di dalam gudang, dengan ekspresi jijik, dan mengacungkan jarinya. Apakah kamu bos mereka? Mendengar ini, Raja Jia memandang ke arah Sangguan Jin, lalu ke pasukan fanatik di belakangnya, dan sedikit terkejut. Yah, mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuanku. Lu Chen menjawab, tapi wilayahmu, wilayah mereka, bagaimana kamu bisa menjadi bos mereka?
Raja Jia tidak dapat memahami bahwa Lu Chen hanyalah seorang bijak dengan tulang giok, dan bawahan Lu Chen semuanya adalah raja sejati setengah langkah, dan beberapa dari mereka adalah raja sejati yang baru. Memimpin tim tingkat tinggi dengan tingkat rendah adalah hal yang merusak imajinasi. Kami bermain bersama, dan kami menjadi sama saat bermain. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lu Chen tidak repot-repot menjelaskan kepada Jia Ren, jadi dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kalian sungguh menyenangkan. Raja Jia menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Sangguan Jin, kamu telah menjadi raja sejati di usia muda, dan kamu memiliki potensi besar. Kamu bisa menguji di Miao, cukup isi formulir. Tidak diperbolehkan. Tapi Lu Chen mengatakan sesuatu, yang membuat Sangguan Jin menjadi gila. Lu Chen, izinkan saya mendaftar, saya ingin menguji bakat saya. Bakatmu cukup tinggi, kamu tidak perlu diuji. Lu Chen terus menolak. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi sebenarnya tidak. Sangguan ingin mengatakannya, dan mengisyaratkan bahwa dia tidak takut pada Raja Yuan. Kamu tahu apa yang aku khawatirkan, dan kamu masih menambah masalah. Lu Chen bertanya balik, bukankah masih ada 3 bulan sebelum kompetisi besar di Miao? Sangguan Jin melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, dalam 3 bulan, banyak hal yang bisa diubah. Mungkin aku sudah mencapai Sanhe saat itu, dan pedangku sangat kuat. Bahkan jika kamu mencapai Wu He, itu tidak akan berhasil. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Dia tahu apa maksud Sangguan Jin, dan setelah mencapai triad, dia akan menjadi raja sejati tingkat menengah, dan pedang kemauan akan sangat kuat pada saat itu, dan dia bisa melawan Yuan Wang. Namun, dia juga memberi petunjuk kepada Sangguan Jin bahwa meskipun Sangguan Jin mencapai Wu He dan masuk ke jajaran raja sejati tingkat tinggi, dia tidak akan menjadi lawan Yuan Wang. Raja Yuan mampu memukul mundur kaisar binatang laut yang lemah dengan satu pukulan, yang menunjukkan bahwa Raja Yuan sangat berbakat dan kuat. Sangguan ingin memiliki kekuatan untuk melawan Raja Yuan, setidaknya dia harus berada di Liu He, atau bahkan berada di level yang sama dengan Raja Yuan. Oleh karena itu, Sangguan ingin berbagi tekanan untuknya, dan tidak layak untuk mendaftar untuk menguji di Miao. Raja Jia, apa keuntungan menjadi di Miao? Sangguan Jin bertekad untuk mendaftar. Melihat Lu Chen tidak melepaskannya, dia harus mencari cara lain untuk menyerang Jia Ren. Masuklah Kaisar Miao Yuan dan nikmati sumber daya budidaya yang berharga. Kata Raja Jia, itu dia. Sangguan tertegun sejenak, tak mampu berkata-kata. Sumber daya besar apa yang berharga? Di depan pil raja sejati Jiuxuan milik Lu Chen, semua orang adalah sampah. Adik, sumber daya yang besar di kota Zhongzhou, menurutmu apakah kamu biasanya menggunakan sumber daya biasa? Raja Jia mengira Sangguan Jin belum pernah melihat dunia, jadi dia menjelaskan, pil Jiwen Zhenwang, apakah kamu menikmati pil terbaik ini? Tidak, Sangguan Jin sangat jujur dan langsung menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah menggunakan pil raja sejati Jiwen, karena pil raja sejati yang diberikan oleh Lu Chen secara langsung adalah Jiuxuan. Selama Anda adalah bibit kaisar manusia, Anda dapat menikmati pil raja sejati 9 butir. Semacam ini sumber daya yang hebat berada di luar jangkauan Anda. Yang paling bisa Anda akses adalah pil raja sejati 3 usang, bukan? Jia Wang memandang Sangguan Jin seperti sedang melihat orang udik. Kami belum pernah berhubungan dengan pil raja sejati 3 butir. Sangguan ingin mengatakannya, lalu yang kamu temui adalah pil raja sejati dengan level tertinggi. Jia Wang tertawa, dan kemudian bertanya dengan nada menghina, pil raja sejati yang terhebat. Itu masih merupakan pelet raja sejati peringkat atas. Mungkinkah itu peringkat menengah, bukankah peringkat rendah? Petik 2. Sangguan ingin menggelengkan kepalanya. Begitu menakjubkan, Jia Wang tidak mempercayainya, jadi dia berkata, tunjukkan pil raja asli yang kamu gunakan, sehingga semua orang bisa melihat, pil raja asli aneh apa yang kamu gunakan. Bagus, Sangguan ingin menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia sudah lama kesal dengan Raja Jia ini, dan dia harus mengambil kesempatan ini untuk menamparkan wajah orang ini, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan rahasia Lu Chen, jadi dia harus memberi ruang pada Lu Chen untuk bermanuver. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan sebuah pil dan menaruhnya di telapak tangannya. Saat berikutnya, mata Raja Jia membelalak, begitu pula mata Raja sejati lainnya, dan bahkan Dou Wang, yang sedang berbaring, melompat dari kursinya. Sebab,
Obat mujarab di tangan Sangguan Jin adalah obat mujarab raja sejati, namun tubuh obat mujarab tersebut memiliki 9 pola yang mempesona dan cemerlang. Pelet raja sejati Jiuxuan. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ada pil Xuanwen? Bagaimana bisa ada Jiuxuan True King Pelet? Sekte pil memonopoli semua pil Xuanwen, belum lagi Jiuxuan, dan bahkan satu Xuan pun tidak akan dirilis ke publik. Yang paling banyak mereka berikan adalah Jiuwen dan dibandingkan dengan pelet raja sejati Jiuxuan, ada perbedaan besar antara pil raja sejati 9 pola dan pil raja sejati 9 bunga. Jadi, bukan penyihir kecil yang melihat penyihir besar, tetapi sampah yang melihat harta karun. Banyak raja sejati berseru. Bahkan orang-orang berpangkat tinggi dari umat manusia kita tidak memiliki pil raja sejati Xuanwen. Dari mana pil raja sejati Jiuxuan Anda berasal? Jiawang menatap 9 pelet raja sejati yang cantik, dan bertanya dengan tajam. Tentu saja aku memberikannya. Saat ini, Lu Chen tahu sudah waktunya bermain sendiri, dan dia langsung pergi ke lapangan. Sangguan benar-benar tidak tahu cara menamparkan mukanya, mungkin dia tidak bisa melakukannya dengan baik, dan dia harus menebusnya. Kenapa kamu memiliki 9 pelet raja sejati yang cantik? Benar saja, mata Raja Jia tertuju pada Lu Chen, tetapi dia tidak berani berbicara terlalu kasar. Bagaimanapun, Lu Chen lah yang diinginkan Raja Yuan. Jangan tanya, minta setetes saja, kata Lu Chen. Di mana kamu mengambilnya? Jiawang bertanya, masalah ini sangat penting, dia harus menyelidikinya sampai akhir. Gunung berapi abadi. Omong kosong, gunung berapi abadi adalah area terlarang, bagaimana kamu bisa memasukinya? Jiawang hanya tidak mempercayainya. Dia masuk. Saat ini, Dou Wang bersaksi untuk Lu Chen. Ah, Raja Jia terkejut. Apa? Anak ini adalah Dan Xiu. 8 penjaga Danzong tidak menghentikannya. Raja ini melihatnya masuk dengan matanya sendiri. Dou Wangyan menjelaskan secara singkat, dan kemudian menoleh ke Lu Chen. Gunung berapi abadi adalah tempat rahasia Danzong, jadi tidak nyaman bagi saya untuk bertanya tentang situasi di dalamnya. Saya hanya ingin tahu satu hal, berapa 9 yang Anda ambil? Xuanzhen Wang Dan, aku tidak meminum banyak pil, tapi itu cukup untuk membuat saudara-saudaraku menjadi raja sejati. Setelah Lu Chen mengatakan ini, Dou Wang duduk kembali dan tidak ingin bertanya lagi. Tidak banyak orang di sekitar Lu Chen yang menjadi raja sejati, termasuk Raja Roh. Totalnya hanya ada 6, yang berarti Lu Chen belum memperoleh banyak pil 9 raja sejati yang cantik. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang di sekitar Lu Chen yang menjadi raja sejati. Mengenai situasi pasukan Lu Chen, Dou Wang hanya mengetahui gambaran umumnya, tidak begitu jelas secara spesifik. Dia hanya akan memperhatikan mereka yang telah menjadi raja sejati. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak raja sejati setengah langkah yang ada sebelum Legiun Fanatik. Tapi sekarang, semua orang di Fanatical Legion adalah raja sejati setengah langkah, dan tidak ada cara untuk mempelajarinya. Jadi, Raja Dou percaya pada omong kosong Lu Chen, tapi dia tidak tahu apakah dia tidak akan pernah dilahirkan kembali. Dou Wang percaya, dan Jiawang secara alami mengikutinya, belum lagi raja sejati lainnya. Adapun mengapa orang-orang ini percaya bahwa Lu Chen mengambil pil Jiuxuan True King. Alasannya sangat sederhana, karena mereka belum pernah memasuki gunung berapi abadi, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya, namun mereka tahu bahwa Kaisar dan sering keluar masuk gunung berapi abadi. Tidaklah mengherankan jika Kaisar dan memiliki pil 9 raja sejati yang cantik. Jika Kaisar dan secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa pelet raja sejati Jiuxuan dan Lu Chen kebetulan mengambilnya, itu tidak mengherankan. Gejolak yang mungkin mengarah pada peristiwa besar ditekan oleh Lu Chen dengan pukulan backhand dan dengan lembut menutupinya. Jadi, kakakku menggunakan 9 pelet raja sejati yang cantik untuk berkultivasi, jadi tolong jangan menyesatkan adikku dengan sumber daya yang besar. Setelah itu, Lu Chen langsung mencekik Jiawang, yang setara dengan pukulan backhand, dan menamparkan wajah Jiawang. Ini, Jiuxuan True King Pelet, memang merupakan sumber daya super yang legendaris, dan ini. Di Miao Yuan benar-benar tidak sebanding. Raja Jia merasa wajahnya sakit karena dipukul, tapi dia tidak bisa menahan diri, jadi dia hanya terlihat malu. Aku salah menilai, jadi kalian semua dari Fuozi, dan kalian tidak kekurangan sumber daya yang besar. Tidak ada jalan lain, Raja Dou ada di tempat kejadian, dan ada pagoda Changyuan tidak jauh dari sana,
mungkin Raja Yuan juga mengawasi dari menara, apakah dia berani menyerang? Tidak berani. Jika dia marah pada Lu Chen, apalagi Raja Yuan, dia adalah orang kepercayaan Raja Do Wang, dan dia mungkin akan langsung mencincangnya. Apa yang dilakukan Do Wang, dia masih belum tahu. Terus terang, ini adalah untuk memimpin jalan bagi Lu Chen. Terus terang, Lu Chen dibawa ke sini. Tidak peduli seberapa keras kata-kata Lu Chen, dia harus menanggungnya. Jia Wang, ayo kembali ke pokok permasalahan, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Kali ini, Sang Guanjin datang lagi, dan berkata, setelah menjadi Kaisar Miao, selain masuk istana Kaisar Miao, apakah tidak ada keuntungan lain? Memiliki. Raja Jia mengangguk dan berkata, jika di Miao tidak memasuki di Miao Yuan, dia tidak akan dapat menikmati manfaat di Miao Yuan, tetapi dia dapat memilih gunung di pinggiran kota Zhongzhou dan berlatih sendiri. Oh, mata Sang Guanjin berbinar. Jelaskan, gunung di pinggiran kota Zhongzhou itu. Mata Lu Chen berbinar. Di Miao Yuan terletak di luar kota Zhongzhou. Daerahnya sangat bagus. Daerah itu disebut Gunung di Miao. Di dalamnya terdapat 5.000 puncak, yang masing-masing memiliki aura melimpah. Raja Jia berkata lagi, Kaisar Miao yang tidak ingin berlatih di Akademi Kaisar Miao dapat memilih gunung untuk bercocok tanam sebagai tempat latihan pribadi, yang sebenarnya merupakan keuntungan di Miao. Sang Guan ingin. Mendengar ini, Lu Chen mengangkat alisnya dan segera mengambil keputusan. Ada. Sang Guan merespons secara refleks. Mendaftar. Lu Chen memberi perintah dengan lugas, dan langsung menyetujui permintaan pendaftaran Sang Guanjin. Ya, Sang Guan sangat gembira. Berbunga. Lu Chen menelepon lagi. Ada. Ruhua menjawab. Mendaftar. Ya, Ling Yan. Apa yang kamu ingin gadis ini lakukan? Mendaftar. Ling 10. Tuan muda, silakan pesan. Mendaftar. Pelayan itu patuh. Naga gemuk. Tidak di sini. Apakah kamu sedang mencari kematian? Saudaraku, Sang Guanjin, mereka sangat berbakat, jadi tidak masalah untuk mendaftar ke panggung kaisar. Bukannya kamu tidak tahu bakatku, jadi aku harus melamar nama musim semi. Fat Dragon mendekat dengan hati-hati, dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika aku melaporkannya, aku masih belum bisa melewati level batu bakat. Sayang sekali untuk mengatakannya, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melewatinya, dan kamu tidak akan kehilangan satu kati daging pun. Apakah kamu takut dengan musim semi? Lu Chen memelototi Fei Long. Dia tahu bahwa bakat Fei Long cukup tinggi, tapi dia sedikit lebih buruk dari Sang Guanjin. Bahkan Fei Long mungkin tidak bisa melewati Talent Stone, apalagi kualifikasi untuk naik ke tahap kaisar. Karena jika diingat dengan benar, bakat Fei Long berada di bawah 9 bintang, hanya 7 bintang. Namun, hal ini tidak menghalangi Fei Long untuk mendaftar, karena tidak memerlukan biaya. Bagaimana jika keajaiban terjadi? Fei Long adalah pria gemuk, tapi dia adalah anak kebetulan yang terkenal. Hei, saudaraku, bukankah kamu sebelumnya keberatan dengan lamaran Sang Guanjin? Kenapa kamu tiba-tiba setuju? Fei Long merendahkan suaranya dan bertanya lagi, tidak apa-apa jika kamu setuju dengan Sang Guanjin untuk mendaftar, mengapa kamu menyeret semua orang ke dalamnya? Jika kamu tidak memasuki Kaisar Miao Yuan, kamu dapat memilih gunung di luar kota untuk berlatih. Sungguh suatu berkah, mengerti? Kata Lu Chen, maksudmu, mari kita semua menjadi bibit kaisar dan mencapai beberapa puncak lagi. Mata Fat Long berbinar, dan dia akhirnya memahami usaha keras Lu Chen, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, oke, saya tidak punya masalah untuk mendaftar, tapi jangan berpikir saya bahkan tidak bisa lulus tes pertama. Tidak apa-apa, bertaruh saja. Jika kamu tidak bisa lolos, seseorang akan berhasil melewatinya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, ada 5.000 puncak di gunung di Miao. Legiun fanatiku dapat mencapai setidaknya 500 puncak. Dengan 1/10 wilayah, legiun kita hampir tidak cukup untuk menetap. Apakah kamu ingin kakak senior? Fei Long terkejut, dan tidak bisa mengucapkan kata-kata berikut. Karena dia menebak apa yang ingin dilakukan Lu Chen nanti, jadi dia cukup terkejut. Itu benar, Lu Chen mengangguk, lalu berbalik dan berteriak kepada seluruh pasukan fanatik di belakang, semuanya, kemarilah, jangan lewatkan siapapun, antrilah aku untuk mendaftar. Mematuhi, 5.000 legioner merespons secara serempak, dan suara itu menyebar seperti gelombang, menyebar ke seluruh alun-alun besar.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 5.000 orang mendaftar untuk menguji di Miao pada saat yang sama, yang merupakan pemecahan rekor. Hanya ada 500 seniman bela diri yang menguji Kaisar Miao kali ini, tetapi mereka semua cukup memenuhi syarat untuk datang ke sini. 5.000 orang yang tiba-tiba muncul untuk mendaftar, apakah mereka memenuhi syarat? Ada terlalu banyak orang, Raja Jia pasti tidak setuju. Biarpun kamu setuju, terus kenapa 5.000 orang itu mendaftar sementara, dan aku tidak tahu apakah mereka cukup memenuhi syarat. Diperkirakan setidaknya 90% dari mereka akan tersingkir pada tahap pertama batu bakat. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, kita tunggu dan tonton saja. Kerumunan di luar gempar dan banyak bicara. Setiap kali di Miao diuji, tidak lebih dari 1.000 orang, dan mereka direkomendasikan oleh berbagai kekuatan. Anda tidak dapat mendaftar dengan 5.000 orang. Jia Wang sedikit panik, dan berkata kepada Lu Chen, kamu memiliki terlalu banyak orang, mengapa kamu tidak memilih beberapa orang yang bertalenta tinggi untuk mendaftar, dan biarkan yang bertalenta rendah menjadi penontonnya. Mereka semua direkomendasikan oleh Akademi Tianhuang. Awalnya ada 100.000 orang, tapi saya hanya membawa 5.000 orang, itu sebenarnya tidak banyak. Lu Chen tersenyum, dan langsung berbicara omong kosong kepada Wang Jia. Apa itu Akademi Tianhuang? Jia Wang bertanya. Kekuatan besar di sana, kata Lu Chen. Apakah ada kekuatan yang begitu besar? Raja Jia memandang Raja Dou lagi. Memiliki. Dou Wang tidak menanggapi dengan marah, dia juga menunjuk Zuo Sue sebagai raja yang sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengakuinya. Meskipun penunjukan itu agak dipaksakan oleh Lu Chen, tapi bagaimanapun juga dia menunjuk Zuo Sue, bukan? Tapi 5.000 orang ini. Raja Jia khawatir. Daftar saja untuk mereka. Mari kita bicarakan setelah mereka melewati level batu bakat. Dou Wang melihat ke arah Jia Wang, dan berkata dengan marah, bakat orang-orang ini pada pandangan pertama tidak bagus, semuanya kecap, dan batu bakat akan mengajari mereka untuk menjadi rendah hati. Oke, ayo kita semua isi formulirnya, dan ingatlah untuk memakai auramu. Dengan persetujuan Dou Wang, Jia Wang tidak terlalu peduli. Dengan lambaian tangannya, dia memberikan 5.000 formulir dan langsung meminta 5.000 anggota fanatik Legion untuk mendaftar. Setelah sebatang dupa, semua orang di Legion telah mendaftar, Raja Jia tidak membuang waktu, dan segera meminta legioner fanatik Lu Chen untuk melambaikan tangannya, dan berkata, saya hanya khawatir tentang saudara-saudara yang bisa lulus batu bakat, apakah cukup untuk 5 orang? Ratusan orang, yang lain tidak berani mengatakan bahwa setengah dari 1.000 pemanah roh harus bisa lewat. Kata Fei Long, yah, saya hanya mengandalkan 1.000 pemanah roh. Mereka semua adalah bakat seni bela diri yang dipilih dengan cermat oleh Linghua. Setidaknya setengah dari mereka adalah talenta bintang 9. Lu Chen mengangguk. Raja sejati yang baru dipromosikan akan datang untuk menguji terlebih dahulu. Pada saat ini, Jia Wang berdiri di samping batu talenta tinggi dan berseru. Yang pertama lulus adalah Linghua, tapi Jia Wang berkata, Linghua memiliki status bangsawan, jadi dia bisa dibebaskan dari ujian. Tidak apa-apa, karena raja ini ingin naik tahta umat manusia, dia harus mengikuti aturan ras manusia. Setelah Linghua selesai berbicara, dia mengulurkan tangan giok dan menekannya ke alur tertentu di batu bakat untuk melakukan tes bakat. Sesaat kemudian, batu bakat itu menyala satu persatu dari bawah ke atas, dan akhirnya setelah bintang ke-9 menyala, seluruh batu bakat itu bersinar terang dan menyilaukan. Bagus, bakat orang-orang dari ras roh cukup tinggi. Ras roh dilahirkan untuk berkultivasi, dan biasanya memiliki bakat yang lebih tinggi daripada ras manusia. Sangat disayangkan bahwa pemahaman tentang energi spiritual lebih buruk daripada pemahaman umat manusia, yang menekan budidaya ras roh, jika tidak, alam ras roh akan menjadi sangat tidak normal. Terdengar tepuk tangan meriah dari penonton di luar, dan tentu saja terjadi diskusi. Tolong, bakat bintang 9, Raja Roh. Raja Jia tersenyum, dan memberi isyarat tolong kepada Linghua dengan sikap hormat. Kedua, saat suara Raja Jia turun, Sangguan Jin muncul dan juga menekankan telapak tangannya pada batu bakat. Benar saja, tidak ada kecelakaan, 9 bintang di batu bakat menyala, dan Sangguan Jin mendapat kualifikasi untuk naik panggung di tengah tepuk tangan meriah. Ketiga, Ling Yan muncul, juga menyinari 9 bintang, dan juga berhasil memenangkan kualifikasi. Yang keempat adalah Ling Xi,
yang, seperti Lingyan, menyalakan 9 bintang. Orang kelima yang muncul adalah Ruhua yang berhasil menerangi 9 bintang tersebut, karena bintang ke-9 ragu-ragu beberapa saat sebelum menyala, yang membuat semua orang khawatir. Tempat ke-6, Fei Long hendak naik, tetapi dihentikan oleh Lu Chen. Pergilah setelah kelompok berikutnya, 1000 pemanah naik dulu. Dengan lambaian tangan besar Lu Chen, 1000 pemanah berbaris untuk menguji satu persatu. Pada akhirnya, 1000 pemanah menyalakan 9 bintang, yang membuat Lu Chen sangat gembira. Orang-orang yang dipilih Lingua benar-benar bagus, semuanya adalah talenta seni bela diri dengan talenta bintang 9. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Sebelum Lingua membawa 1000 prajurit ras roh keluar dari lembah roh, dia berkata bahwa mereka adalah kumpulan bakat seni bela diri terbaik dari ras roh, tapi dia tidak mempercayai mereka semua. Namun, dia belum pernah melakukan tes bakat pada 1000 prajurit spirit Rache, jadi dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi bakat mereka. Setelah ujian seperti itu hari ini, fakta ada di hadapannya, Lingua benar-benar tidak berbohong padanya. Oke, giliranmu bermain. Lu Chen mendorong Fei Long menuju batu bakat, dan menghiburnya, jangan khawatir, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu tidak bisa lulus ujian. Lagi pula, aku tidak berharap kamu lulus ujian. Aku tahu, sekarang 1000 pemanah telah melewati level tersebut, kamu tidak peduli padaku lagi. Naga gemuk memiliki wajah sedih, ekspresi hantu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan, dan dia menekan tangan gemuknya ke batu bakat tanpa pandang bulu. Setelah itu, bintang bakat di batu bakat menyala satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah bintang talenta ke-7 menyala, batu talenta terdiam, seolah bakat naga gemuk telah mencapai puncaknya. Benar saja, itu masih merupakan bakat bintang 7. Itu benar-benar tergantung pada seberapa banyak kamu dilahirkan. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Lu Chen menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Fatih menjadi raja sejati di usia yang begitu muda, dan dia hanya memiliki 7 bintang. Raja Jia menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pada Fei Long lagi. Kupikir kamu akan memiliki 9 bakat bintang, tapi kamu sedikit mengecewakanku. Tidak mungkin bagimu untuk naik ke panggung kaisar. Saya adalah talenta bintang 7, jadi mengapa saya harus kecewa? Fei Long menanggapi dengan tidak senang, dan hendak menarik tangannya dari batu bakat, tetapi saat ini batu bakat memancarkan cahaya redup, dan bintang bakat ke-8 secara ajaib menyala. Ah, sudah lama sekali, kenapa bintang talenta ke-8 masih ada? Raja Jia terkejut. Apa? Bakat masih bisa berkembang. Lu Chen memandang Fei Long, merasa luar biasa. Bukan hanya Lu Chen yang tidak percaya, tetapi bahkan saudara-saudara yang mengetahui bakat Fei Long pun tidak terbayangkan. Tepat ketika semua orang masih tenggelam dalam hal yang tidak dapat dipercaya dan belum bereaksi, bintang talenta ke-9 juga bersinar. Hal yang paling aneh adalah bintang talenta ke-8 dan ke-9 menyala, tetapi kecerahan cahayanya hanya setengah dari kecerahan 7 bintang talenta di bawah, yang cukup redup. Ada jutaan orang di tempat kejadian, satu dihitung sebagai satu, dan setiap orang memiliki ekspresi yang sama, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Orang yang terlibat, Fei Long, hanya tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Bocah gendut yang tidak sengaja. Lu Chen juga sangat bingung, keajaiban seperti ini bisa terjadi, benar-benar merongrong 5 pandangan hidup. Ini, dua bintang terakhir ini, apakah termasuk penerangan? Sebagai hakim ketua, Raja Jia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia hampir meninggal dalam keadaan linglung. Cahayanya tidak cukup, jadi tidak menyala. Namun, 2 bintang bakat terakhir memang menyala, bagaimana Anda membagi cahayanya dengan cukup? Oleh karena itu, jika terang, maka terang, dan jika tidak terang, maka tidak terang. Tidak ada hubungannya dengan cukup atau tidaknya cahaya. Ujian anak gendut, apakah itu termasuk bakat bintang 9? Menurutku itu bisa dihitung sebagai 8,5 bintang. Pergilah, 8 bintang adalah 8 bintang, 9 bintang adalah 9 bintang, tidak pernah ada setengah bintang. Itu sangat sulit untuk didefinisikan. Raja sebenarnya yang menjadi hakim semuanya sangat terkejut dan banyak bicara, tetapi mereka tidak dapat mengambil kesimpulan. Ada raja sejati yang benar. Kalau terang, terang, dan jika tidak terang, tidak terang. Pada saat ini, Lu Chen hendak berbicara mewakili Fei Long,
jika Anda tidak dapat menerangi bintang bakat, Anda tidak perlu menunjukkannya sama sekali. Bintang bakat yang dapat ditampilkan hanya menyala. Silakan sampaikan evaluasi oleh Jia Wang. Untuk menambahkan satu orang lagi ke panggung, Lu Chen juga bekerja keras, dan mengganti namanya menjadi Jia Wang, bukan nama palsu. Raja ini tidak mudah mengambil keputusan, mari kita dengarkan pendapat Do Wang. Jia Wang sangat pintar sehingga dia langsung menendang bola ke arah Do Wang. Semua orang ini dibawa oleh Do Wang. Jika ada penyakit yang sulit disembuhkan, yang terbaik adalah menyerahkannya kepada Do Wang untuk menyelesaikannya, dan dia tidak akan mengambil masalah ini. Jika dia menilai itu tidak valid, Lu Chen akan menjadi duri di samping, dan dia pasti tidak akan melakukannya, masalah apa yang akan ditimbulkannya. Jika penilaiannya valid, jika Pagoda Chang Yuan keberatan, akan sulit baginya untuk menjelaskannya. Sial, aku belum meneliti batu bakat, jadi aku tidak tahu apakah itu titik terang. Do Wang mengerutkan kening, dan 10.000 kuda lumpur rumput keluar dari hatinya, dan semua kepala ada di Cao Jia Wang. Tidak bisakah kamu, Raja Jia, mengingat masalah merepotkan ini? Jika kamu bersikeras menendangku untuk menghafalnya, kenapa kamu tidak menganggapmu brengsek di masa depan? Kawan-kawan, seperti yang kalian lihat dengan mata kepala sendiri, batu bakat itu memang menyala dengan 9 bintang, jadi itu bakat bintang 9, kan? Lu Chen menghadapi kerumunan, dan ketika dia memanggil, banyak penonton yang segera merespons. Bakat bintang 9. Bakat bintang 9, bakat bintang 9, gelombang suara bergema di langit, muncul dari kerumunan di alun-alun besar. Gelombang suara ini menyebar ke segala arah, bahkan mencapai menara yang tinggi. Menara tinggi itu berdiri di pusat kota Zhongzhou, dan juga merupakan bangunan tertinggi dan terbesar di kota Zhongzhou. Menara ini sangat besar, luasnya ratusan mil, dan menaranya sangat tinggi hingga mencapai langsung ke awan. Pagoda Chang Yuan. Bangunan penting kota Zhongzhou juga merupakan inti dari umat manusia tingkat tinggi. Ada banyak raja sejati dalam umat manusia tingkat tinggi, tetapi inti dari orang-orang tingkat tinggi pada dasarnya adalah raja yang super sejati. Sangat jarang bagi raja non-super sejati seperti Do Wang untuk bisa memasuki inti tingkat tinggi. Di balkon besar di lantai atas Pagoda Chang Yuan, berdiri 5 raja sejati yang transenden, termasuk Raja Qi dan Raja Yuan. 9 bintang semuanya terang, 7 terang dan 2 gelap. Ini akan mempermalukan Jia Ren. Raja Yuan menatap ke alun-alun besar, menatap batu bakat, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Umat manusia kita belum pernah melihat bintang dengan bakat aneh seperti itu bersinar, dan bocah gendut itu telah memecahkan rekor umat manusia. Kata seorang raja yang sangat sejati. Bagaimana situasi aneh seperti ini bisa terjadi? Raja super sejati lainnya bertanya. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Raja sejati yang melampaui sebelumnya merentangkan tangannya, menandakan bahwa dia juga bingung. Raja ini berpikir karena sulit untuk menilai, anggap saja bocah gendut itu tidak memenuhi syarat. Raja Qi berkata demikian, dia tahu bahwa Lu Chen telah membawa sekelompok orang untuk menguji bakat mereka, sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang baik kepada orang-orang Lu Chen. Namun, melihat Raja Yuan sedang menatap bocah gendut dengan penuh minat, dia takut bocah gendut juga akan masuk dalam daftar hitam Raja Yuan, jadi dia hanya menjelek-jelekkan bocah gendut agar bocah gendut bisa kabur. Tidak, karena sulit untuk menilai, maka bocah gendut harus dinilai memenuhi syarat, dan bocah gendut harus diberi kesempatan untuk menguji Kaisar Miao. Raja Yuan memandang Raja Qi, dan bahkan bernyanyi melawan Raja Qi, bagaimana jika bocah gemuk bisa mencapai puncak panggung Kaisar, umat manusia kita akan memiliki Kaisar Miao yang lain, bukan? Fatboy enggan sekali menerangi bintang 9, kalaupun diberi kesempatan naik panggung, dia tidak akan bisa mencapai puncak. Itu hanya buang-buang waktu saja, kata Raja Qi. Pencahayaan adalah penerangan, bakat adalah bakat, jika kamu tidak bisa memaksanya, kamu tidak bisa memalsukannya. Raja Yuan terkekeh, dan berkata lagi, sepertinya pihak Jia Ren masih ragu-ragu, jadi sebaiknya aku mengambil alih mereka. Raja Yuan membuat keputusan seperti itu, dan semua raja super sejati tidak keberatan, bahkan Raja Qi harus menerimanya. Siapakah Yuan Wang yang memiliki kekuatan tempur terkuat, potensi terbesar, dan status tertinggi di antara mereka? Saya, Wang Yuanfang, dengan ini mengumumkan bahwa siapapun yang memancarkan bakat bintang 9 adalah bakat bintang 9.
Bibir Raja Yuan terbuka sedikit, dan energi sejatinya melonjak. Suara yang dia ucapkan tidak nyaring, tapi ketika mendarat di alun-alun besar di sana, suaranya bergema seperti guntur di tanah, bergema ke segala arah. Yuan Wang telah mengumumkan. Yuan Wang menganggap itu efektif. Lemak bisa lewat. Gemuk sungguh beruntung. Yuan Wang perkasa. Segera terjadi keributan di alun-alun utama. Pada saat ini, di jendela di lantai atas pagoda Changyuan, sosok dengan aura yang sangat menakutkan muncul, menatap anak laki-laki gemuk di depan batu bakat dengan mata panas. 9 bintang menyala, 7 terang dan 2 gelap, ini bukan bakat bocah gendut. Bakat alami bocah gendut hanyalah 7 bintang berbakat yang cemerlang, dan 2 bintang berbakat redup di belakang tidak diterangi oleh bakat Gong Fa, itu pasti kungfu. Ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi untuk menghindari kebingungan, hal itu tidak dicatat. Bocah gendut pasti telah mempraktikkan semacam teknik khusus. 2 bintang bakat terakhir dipaksa bersinar oleh kekuatan teknik tersebut, jadi mereka redup. Teknik ini sangat langka, peringkat teratas, dan memiliki kekuatan khusus dari bintang-bintang berbakat. Keterampilan ini hanya tersedia untuk Santianmen, tapi bukankah Santianmen sudah diam? Mungkinkah masih ada keturunan Santian yang mewarisi latihan ini? 9. Suan Gong. Alis panjang sosok itu mengerutkan kening, seolah dia sedang sibuk, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan dia bergumam pelan.